Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang masih anteng mengikuti channel ini, yang akan terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang bisa jadi merupakan film favorit saat orang tua kalian pacaran di bioskop dulu. Film ini berjudul juga anak 90 tahuan mana yang gak tahu dengan ketegangan film yang satu ini, dimana ketika sekelompok orang melakukan sebuah ekspedisi di hutan Amazon yang masih liar dan dihuni oleh suku pedalaman yang primitif. Penasaran dong seperti apa ketegangannya? Untuk itu tonton sampai habis, subrek dan share ke teman-teman kalian. Cerita berawal dari fakta tentang keganasan ular anaconda yang hidup di pedalaman hutan Amazon. Bahkan sampai video ini dibuat, salah satu suku di pedalaman Amazon masih menyembah ular yang berukuran gedong tersebut. Dan selain suka memangsa manusia, anaconda selalu melepeh mangsanya dan menelannya kembali dalam keadaan hidup-hidup. Siapa yang gak tahu hutan Amazon meskipun cuma melihat di TV atau sekedar foto di wallpaper PC warnet? Karena selain punya sungai yang terbesar, banyaknya hewan langka menjadi daya tarik bagi para pemburu ilegal. Terlihat kapal seorang pemburu pun masih standby setelah mendapatkan banyak animal dan kulit anaconda. Cuma tanpa si pemburu sadari, keberadaannya sedang diintai oleh si penguasa sungai. Si pemburu jelas kaget oleh benturan keras yang pasti berasal dari amukan anaconda. Lalu ia memblokir semua pintu, berharap ular besar itu tidak mencaploknya. Sesampainya di pucuk tiang, pria ini gak sudi jika sampai matot di usus ular. Hingga ia pun memilih bundir pakai pistol biar agak kerenan dikit. Kemudian kita beralih ke sebuah hotel di pedalaman Amazon, tempat seorang pembuat film bernama Terry menginap. Keberadaannya di hutan ini pun tak lain adalah untuk membuat film dokumenter yang memperlihatkan kehidupan suku Shirisama yang ada di Amazon. Tak lama kemudian ia ditemui seorang profesor tampon bernama Kel yang akan ikut ke dalam ekspedisi yang dilakukan Terry. Lalu dari info yang didapat, Kel menunjukkan lokasi keberadaan suku Shirisama yang menurutnya membutuhkan waktu beberapa hari untuk bisa sampai. Di keesokan paginya, Terry dan para kru sudah bersiap untuk menuju perkampungan suku Shirisama. Dan inilah Danny, si kameramen handal yang sudah biasa menenteng kamera segede gaban. Sementara Kel sedang melobi kang sopir kapal untuk mencari jalur tercepat dan tentunya yang paling aman. Karena dengar-dengar, di pedalaman Amazon masih banyak suku primitif yang doyan makan orang. Kemudian datanglah si presenter yang akan turut menjadikan perjalanan ini sebagai sarana untuk healing. Gak tanggung-tanggung, pria bernama Wes ini sudah membawa banyak perabotan hobi yang akan menemaninya selama di hutan nanti. Oh. I'm not the bellhop, I'm the production manager. You know, in some cultures that's a sign of friendship. Terry, this is a pleasure. Welcome aboard. All right, everybody. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Setelah berada di pedalaman hutan, hujan badai membuat proses syuting akhirnya berhenti. Lalu tiba-tiba mereka melihat seorang pria yang minta tolong akibat kapalnya yang mogok. Pria bernama Paul ini berterima kasih karena berkat bantuan mereka, ia selamat dari kapalnya yang sudah mau karam. Kemudian Paul baru tahu bahwa si sopir kapal ternyata adalah teman lamanya yang bernama Matteo. Di keesokan harinya, Paul yang memiliki skill Dede Inun membuat Terry dan teman-temannya merasa kagum. Karena selain jago berburu, ia menguasai teknik bertahan hidup, termasuk mengolah gurame Amazon. Kemudian Paul menceritakan asal-usulnya yang merupakan warga Paraguay Wetan. Ia pun katanya suka berburu segala macam ular untuk ia jual ke kebun binatang. Para pecinta alam seperti Terry jelas tidak suka dengan pekerjaan Paul semacam itu. Lalu ketika Kel menceritakan suku Shirisama, Paul katanya tahu di mana lokasi suku tersebut berada. Dan sebagai bentuk balas budi, Paul akan menjadi pemandu bagi perjalanan Terry.
Suasana malam di sungai Amazon begitu recok rame oleh suara binatang dan serangga. Momen ini pun dijadikan Kel kesempatan untuk mendekati Terry yang begitu mirip Jennifer Lopez. Dan ya kalau sudah begini mah, bibir Kel akhirnya terkoneksi dengan bibir berdiri milik Terry. Di keesokan harinya, arahan dari Paul akhirnya membawa Terry ke daerah kekuasaan suku Shirisama. Katanya, di lokasi ini pun bisa terlihat sebuah patung ular yang menurut Paul adalah buatan suku Shirisama. The Shirishama. There's a legend they passed down, protected by warrior snakes. Until you come to a war. Paul terlihat tahu banyak tentang suku Shirisama yang katanya suka menyembah ular anaconda. Dan menurut Paul mereka tinggal menuju sebuah dinding kayu yang merupakan batas perkampungan suku Shirisama. Mendengar info tersebut, Kel adalah satu-satunya orang yang gak percaya. Karena sepengetahuannya, apa yang dikatakan Paul bukanlah ciri-ciri suku Shirisama. Kemudian Kel menyuruh Mateo belok kiri dan jangan belok kanan seperti perintah Paul. Gary, you're gonna roll sound. Our first piece of luck. A Shirish. Accepted or rejected. Leave me at the next village. Paul terlihat kesal karena tidak ada yang percaya lagi dengan kata-katanya. Hingga ia pun sudah tidak peduli dan memilih duduk manis di belakang kapal. Saat mereka sedang beristirahat, Gary dan pacarnya minta izin turun untuk merekam suasana hutan. Niatnya sih memang gitu, padahal itu cuma sampingan karena niat mereka sebenarnya adalah untuk aduk songkol di semak-semak. Gary. What? Do you hear that? Kel dan yang lain terlihat panik setelah mendengar suara tembakan dari arah hutan. Tapi ternyata itu adalah perbuatan Paul yang telah menjedor bagong yang akan nyeruduk Gary dan pacarnya. Gores with his tusks. From now on, everybody stays on board at night. Mateo, let's cut him up. Whoa. All the things you never show. There are the things Tak disangka sebuah tali nyangkut ke baling-baling hingga membuat kapal ngajedruk dan berhenti. Dan karena gak ada yang berani turun, Kel berniat untuk memotong tali tersebut. Kunaon ari si eta? Entah apa yang telah masuk ke dalam mulut Kel hingga ia pun kesulitan untuk bernapas. Terlihat teman-temannya pun gercep menyelamatkan Kel yang sedang menahan rasa sakit di tenggorokannya. God. Ternyata seekor odeng Amazon yang telah menyengat tenggorokan Kel sampai gak bisa napas. Lalu saat semua orang kebingungan, Paul dengan santuinya melobangi leher Kel agar bisa kembali bernapas. Meskipun Kel bisa bernafas, mereka harus segera membawanya ke rumah sakit mengingat odeng Amazon sangatlah beracun. Mereka bingung dong, karena jarak ke rumah sakit saja membutuhkan waktu beberapa hari. Keadaan pun diperparah karena menurut Dani, radio di kapal tiba-tiba gak berfungsi. Lalu Paul menyarankan agar mereka melewati jalur alternatif yang bisa menghemat 2 hari. Mendengar saran Paul, Terry akhirnya tahu bahwa jalur tersebut adalah sungai yang ditunjukkan Paul kemarin. Namun demi keselamatan Kel, Carrie pun terpaksa mengikuti saran pria tua ini. I don't know what you're doing. What choice do I have? Mereka kini sedang melewati sungai yang sebenarnya adalah habitat ular anaconda. Mereka pun kini tiba di sebuah dinding kayu yang pernah dikatakan Paul sebelumnya. What the hell is it? Terry khawatir mereka melintasi jalur terlarang karena jelas-jelas sungai ini ditutup oleh dinding buatan. Tapi daripada menjelaskan, Paul malah menyiapkan dinamit untuk menjebolnya. Alasannya sih karena Kel gak mungkin bisa bertahan lama dan harus secepatnya dibawa ke rumah sakit. God's sake, blow the bloody thing. 10 minutes.
Gary kini sedang membantu Paul untuk memasang banyak dinamit pada dinding. Namun tanpa ia sadari, sosok misterius sedang ancang-ancang untuk menerekamnya. Hampir saja Gary dicaplok sesuatu yang sepertinya berukuran besar. Lanjut mereka pun kembali ke kapal sebelum dinding keburu meledak. Siapa sangka dinding kayu sudah dijadikan sarang oleh anaconda. Semua orang pun terlihat panik saat kapal dipenuhi bayi ular. Terry dan yang lain kini bingung karena ledakan tadi, stok bahan bakar berhamburan dan hanya menyisakan 1 drum saja. Keadaan ini jelas tidak akan membuat mereka sampai ke rumah sakit. Meskipun Kel sudah bernapas normal, Terry khawatir Kel gak bisa bertahan dengan racun odeng di tubuhnya. Ia pun curiga Paul membawa mereka ke habitatnya para ular dan bukannya ke rumah sakit. Mateo! Sampailah mereka di lokasi kapal si pemburu di awal film tadi. Paul pun merasa yakin kapal itu gak berpenghuni dan memiliki bahan bakar yang mereka butuhkan. Lalu ketika Paul mengajak Mateo untuk mengeceknya, Terry menugaskan Danny untuk meliputnya. Ternyata Paul dan Mateo adalah komplotan si pemburu spesialis kulit ular anaconda. Ia pun gercep menyembunyikan identitasnya sebelum diketahui Danny dan teman-temannya. Kemudian Paul mengambil kulit ular hasil jerih payahnya untuk ia jual di pasar gelap. Jadi jelas ya, alasan Paul membawa rombongan Terry ya untuk barang ini. Mateo! Wasn't no fuel. Great. Setelah gagal menemukan bahan bakar, mereka heran karena Mateo belum kembali. Lalu ketika Mateo sudah siap untuk disantap anaconda, Danny berniat untuk mencarinya. Sementara Paul menolak ikut mencari karena sudah tidak peduli lagi dengan temannya itu. Come on, man, stop playing. Sekian lama mencari, Danny akhirnya menyerah karena gak menemukan si kapten kapal. Lalu dengan santuinya Paul menunjukkan kulit ular miliknya. Ia pun merasa yakin bahwa Mateo sudah dimangsa salah satu ular di sungai ini. Keadaan ini membuat mereka pun terlibat cekcok antara ingin tetap menunggu dan melanjutkan perjalanan. Tapi karena mereka harus secepatnya ke rumah sakit, Wes akhirnya terpaksa akan melanjutkan perjalanan. If it was me out there, I'd be dead. Where are my shoes? Where are my shoes? Gary kepo akan keberadaan ular besar yang bisa mendatangkan cuan itu. Lalu sambil menjelaskan trik menangkap anaconda, Paul mengajak untuk menjadi asistennya. Gary. Paul menyiapkan obat bius ular mumpung semua orang masih tidur. Karena di lokasi ini ia akan kembali berburu seperti yang biasa ia lakukan bersama kedua temannya. Keep it steady, Westbrook! Kelakuan Paul semakin menggila saat ia menjedor bayi kera. Lalu dengan watadosnya ia berkata bahwa kera ini akan ia jadikan umpan menangkap anaconda. Terry jelas murka dong, tapi tiba-tiba Gary membela Paul karena berburu ular. Menurutnya cukup menarik untuk mereka liput. Terlebih mereka telah gagal menemukan suku siri sama, jadi apa salahnya memfilmkan perburuan ini. Melihat Gary yang berubah, si kewes bernama Dennis benar-benar kecewa. Karena hanya demi cuan, Gary malah bersekongkol dengan si pemburu gelap. Goddamn snake. Do you know where you are? I know what I'm gonna do. Keadaan kini jadi berubah saat Paul menguasai perjalanan mereka. Lalu Paul mengancam agar mereka tunduk kepadanya jika mau keluar dari hutan ini dengan selamat. Mereka kini sedang menunggu Paul yang sedang memancing anaconda. Sementara Terry dan yang lain sedang memikirkan cara untuk menggagalkan perbuatan ini.
Nobody move. Ketika ular sudah didapat, Paul menyuruh Gary untuk membutakan si ular menggunakan cahaya lampu. Di saat itu pula, Danny berniat untuk melepaskan si ular sebelum diseret ke kapal. Man gotta be crazy. Terry merasa lega melihat ular akhirnya terlepas. Namun kelakuan si Paul membuat sang ular benar-benar marah. Don't move! I get it with a triangular! Gary akhirnya turut menjadi korban keganasan anaconda. Dennis pun auto-histeris melihat pacarnya menjadi santapan sang ular. Sementara Paul kembali mengancam semua orang tetap nurut dan jangan coba-coba melawan atau mengganggu perburuannya. Who brought that snake? Get your hands off her. I'm not your bloody poodle. How you like I presume to throw you in the river? Don't move. Selang beberapa saat, Terry berdandan seglowing mungkin untuk merayu dan merebut senjata dari Paul. Kedatangan Terry yang bertingkah seperti Ciwi Haredang jelas membuat duda bodong ini auto kepincut. Been a long time. Think I'm stupid! Asshole in one. Shall I hit him again? Berkat kerjasama mereka, Paul pun akhirnya terkapar pingsan. Singkat cerita, Terry kini sudah mengetahui alasan Paul yang kekeh membawanya ke sungai ini. Ia pun emosi karena perjalanan ini hanya akan memperlambatnya ke rumah sakit. Your route to the hospital? Babe, we're gonna be home soon, okay? Tanpa ada yang tahu, Kel kini sudah sadar dari pingsannya. Sementara Wes mengisi waktu dengan mengajari Danny mengemudikan kapal. Take us back to civilization. Waterfall. Tanpa ada yang sadar, mereka sudah berada di daerah kekuasaan suku Shirisama. Tapi tiba-tiba, kapal malah terjebak di bebatuan. Kemudian Danny mengajak teman-temannya untuk menderek kapal dengan mengikatkan tali pada pohon terlebih dulu. Gotta make it quick. In and out. Get it around that truck right there. Speaking leeches of my scrotum. Saat semua orang meninggalkan kapal, Dennis akan menuntut balas kepada Paul yang telah menyebabkan Gary meninggoy. Never look in the eyes. Dengan gerakan capit sirit, Dennis pun tewas seketika. Lanjut, Paul pun membuang jasad Dennis sebelum diketahui oleh teman-temannya. Dirasa cuma ikan gurame lompat, mereka melanjutkan pekerjaannya. Lalu setelah semuanya siap, Danny langsung menuju kapal untuk menyalakan derek. Usaha mereka akhirnya berantakan saat didatangi seekor anaconda yang kelaparan. Lalu ketika Terry dan Danny berhasil selamat, si ular langsung memburu Wes. Setelah Wes tewas dimangsa, mereka bergegas menuju kapal. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan oleh jasad Dennis yang muncul ke permukaan. Setelah mengalahkan ular, Terry langsung menyelamatkan Danny. Namun kematian sang ular membuat Paul semakin murka. Paul langsung puyeng setelah ditusuk peluru bius oleh Kel. Lanjut, mereka pun membawa Kel masuk sebelum melanjutkan perjalanan. Almost there. All right.
tried to get us out of here. Hey, Terry, look. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah bangunan yang sepertinya bekas pabrik. Kemudian Terry mengajak Danny untuk mengeceknya. Kali aja ada bahan bakar yang bisa mereka pulung. Adanya kulit ular menandakan bahwa tempat ini masih di bawah kekuasaan Anaconda. Tak lama kemudian mereka menemukan bahan bakar dalam jumlah yang banyak. Paul yang berhasil membalikkan keadaan berniat menjadikan mereka sebagai umpan. Ia pun sudah menyiapkan darah kera untuk memancing kedatangan Anaconda. Time to wake up. Setelah mandiin mereka pakai darah, Paul bergegas mengambil posisi untuk menjaring ular buruannya. Sementara Danny dan Terry sudah pasrah jika mereka akan berakhir di usus ular. Paul akhirnya ringsek tak berdaya oleh pelukan kematian sang ular. Lalu ketika Terry berusaha kabur, sang ular bersiap untuk menikmati Paul yang kaya akan lemak. Terry adalah yang paling diincar oleh sang ular akibat terlalu banyak kesiram darah kera. Selama itu pun Danny mengalihkan perhatian si ular yang terus mengejar Terry. Paul yang sekarat dilepeh dulu oleh si ular karena ingin kejar-kejaran dulu dengan Terry. Lalu dengan membawa penghancur batu, Danny menyuruh Terry kabur melewati cerobong asap. Selagi ada kesempatan, Danny akan membakar si ular menggunakan bensin yang melimpah. Lalu ia menyuruh Terry agar terus naik tanpa menyebutkan bagaimana cara untuk turun. Meskipun sudah bermandikan api, Neorai masih saja memburu Terry. Tapi lama-kelamaan sang Anaconda kepanasan dan memilih untuk berendam dulu. Si ular kini benar-benar matot oleh kegesitan Danny memainkan kampak. Terry pun merasa lega apalagi kondisi Kel semakin membaik karena ternyata racun odeng Amazon tidak semengerikan yang dikatakan Paul yang kini sudah tewas. Lalu di tengah kebahagiaan mereka, suku Shirisama muncul untuk menyambut para pendatang di daerah mereka. Cuma karena film sudah berakhir, Terry pun sudah masa bodoh dengan film dokumenter garapannya. Gagal masuk TV deh. Semua kekacauan ini berawal dari kelakuan Paul yang memanfaatkan perjalanan Terry untuk perburuannya yang telah diacak-acak Anaconda. Lalu ia merubah tujuan Terry yang tadinya ingin ke desa suku Shirisama ke daerah suku lain yang merupakan para penyembah ular. Namun setelah melewati perjuangan yang benar-benar melelahkan, si Paul akhirnya menjadi makanan buruannya sendiri. Sementara Terry dan yang lain bisa kembali pulang meskipun kehilangan orang-orang terdekatnya. Jika ada tambahan komen guys ya. Next kita cari lagi rekomendasi film yang lebih menegangkan lagi. By the way, cek juga video Ad Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.